Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ringkas nasihat pernikahan ini pada 7 poin. Yang pertama, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Saudaraku Daniel, maka yang berada di sampingmu saat ini adalah tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutnya wa min ayatihi. Selama ini ayat yang engkau tahu, ayat kursi, ayat dalam surat Al-Fatihah, ayat di dalam surat-surat dalam Al-Quran. Tapi ada ayat yang tidak berhuruf, ada ayat yang tidak berharakat. Dia adalah pasangan hidup. Kalaulah seorang istri menganggap suaminya itu ayat, maka tidak akan ada istri yang durhaka kepada suami. Kalaulah suami menganggap istrinya itu ayat, maka tidak akan ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tak akan ada suami yang menginjak-injak istrinya, memukul istrinya, karena istri itu adalah ayat. Yang menyebut dia ayat bukan ustaz, bukan ulama. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Surat Ar-Rum ayat 21. Yang kedua, litaskunu ilaiha. Pasangan ini diciptakan Allah untuk mendatangkan litaskunu sakinah. Selama ini hati tak tenang, ibarat perahu kemana akan ditambatkan. Diciptakan Allah ayat ini supaya menenangkan hati. Selama ini orang yang tidak tenang diruqyah, dibacakan ruqyah dengan membacakan ayat-ayat, ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, untuk menenangkan batinnya. Itu ayat yang didengar telinga. Tapi Allah berikan satu lagi ayat, yaitu pasangan hidup. Istri merasa tenang dengan melihat suaminya, dan suami merasa tenang setelah menemukan istrinya. Yang belum menikah, sesudah menikah menjadi tenang. Baik psikis, pikiran terganggu, siapalah ini, sampai bolak-balik ronsen mau nengok tulang rusuk sudah berkurang atau tidak. Maka yang perempuan pun juga gelisah, di manalah agaknya tulang rusukku ini. Kamu kemana dari tadi nyari tulang rusuk, Pak Ustaz? Hari ini sudah menemukannya, maka secara psikis dia sudah tenang, secara fisik pun tenang. Selama ini gelora hawa nafsu, maka ditempatkan di tempat yang halal, menjadikannya sebagai ibadah. Litaskunu ilaiha. Laki-laki mencari ketenangan di luar rumah, diskotik, night club, pub, karaoke, bukan menghilangkan haus. Dia sama seperti orang yang meminum air garam di tengah gurun pasir yang panas. Makin kering, makin haus, makin terbakar tenggorokan. Maka ada setetes dua tetes embun di tengah gurun pasir yang gersang, bernama pernikahan. Litaskunu ilaiha. Allah ciptakan ini untuk mendatangkan ketenangan. Yang ketiga, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini dua makhluk berbeda, bajunya berbeda, fisiknya berbeda, wajahnya berbeda. Sampai orang barat mengatakan the man from Mars and a woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus bertemunya di bumi. Itu menunjukkan ada dua makhluk yang berbeda, dengan latar belakang hidup yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda, tapi mereka disatukan. Apa yang menyatukan merekatnya? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah itu mencari kelebihan,
yang dicarinya lebih tinggi, lebih putih, lebih cantik, lebih. Sedangkan rahmah menutupi kelemahan. Dulu sebelum menikah yang dicari kelebihan, tapi setelah menikah tutupilah kelemahan. Setelah ini nampak semua kelemahannya, tutupi. Suami yang membuka kelemahan istri, maka dia bukan suami yang baik. Mawaddah itu melihat fisik, sedangkan rahmah kasih dan sayang. Kalau ada pasangan umur 70 tahun berjalan dengan mesranya, mereka tidak lagi mawaddah, yang ada saat itu rahmah. Oleh sebab itu maka ini pandanglah, dan kalian diikat dengan yang dua, mawaddatan wa rahmah. Yang keempat, man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Setakwa-takwanya anak muda, imannya baru setengah. Setelah dia menikah full, penuh. Sayangnya tak ada alat untuk mengeceknya. Kalau ada alat nampak penuh. Maka kalian berdua saling menjaga. Imanmu adinda ada pada suamimu, imanmu ada. Al-mu'minuna wal mu'minat, mu'minun laki-laki, mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, saling tolong menolong. Ayolah kita ngaji, saling menyempurnakan keimanan. Dia juga manusia, mungkin lupa, mungkin lalai, maka setengah keimanan ini terus kalian jaga, sehingga ketika dia pergi, sehingga ketika dia lalai, kalian merasa saling kekurangan dan saling melengkapi. Tak ada manusia sempurna. Al-insan, manusia, makanul khata', tempatnya silap, lupa, salah. Wan nisyan, lupa. Lalu siapa yang saling mengingatkan? Yang pertama, mengingatkan istri, suami. Jangan sampai istri kita diingatkan orang lain, jangan sampai suami kita diingatkan orang lain. Yang kelima adalah, yang ada di sampingmu ini, wahai saudaraku Daniel, makhluk yang diciptakan dari dirimu sendiri. Khuliqatil mar'atu min dhila, perempuan diciptakan dari dhila, tulang yang menutup jantung. Kenapa jantung Abdul Somad ini na'udzubillah kalau tabrakan tetap selamat? Karena ada tulang yang besar. Dila wajuha a'laha, tulang yang paling bengkok, yang paling atas. Yang paling bengkok, yang paling atas disebut dengan rusuk. Bentuknya bagaimana? Melengkung, bengkok. In akhazta aqamtaha kasartaha, kalau kau paksa harus kau luruskan, patah dia. Tapi kalau kau ikut, kau akan jadi bengkok. Lalu bagaimana? Pandai-pandailah supaya dia tak patah tapi kau tak bengkok. Setelah menikah ada masalah? Iya, banyak masalah. Dulu sebelum menikah tak ada masalah? Tak ada. Kalau gitu mau lajang lagi? Enggak juga. Inilah pernikahan. Begitu perahu dinaiki, datang angin puting beliung twister, datanglah ombak kencang, datanglah macam-macam. Karangnya tajam, ombaknya deras, naik turun. Itu maka banyak yang takut menikah. Banyaklah mengaji. Yang bengkok-bengkok ni harus diluruskan dengan pengajian. Tapi dia lembut, dia tidak kasar. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kau menjadi pakaian baginya dan dia menjadi pakaian bagimu. Suami yang baik menutupi kelemahan pasangannya, bukan mengobral cerita ke sana kemari, karena dia sudah menjadi satu diri, min nafsin wahidatin, sejiwa, sediri, satu perasaan. Inilah yang diikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Yang keenam, apa dia? Ketika tadi akad sudah selesai, maka di pundakmu ada tanggung jawab yang besar.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, nara, dari api neraka. Selama ini asal sudah pakai celana panjang, pakai baju, pakai peci, topi, datang ke masjid, selesai. Tapi sejak hari ini kau tak lagi sendiri, rok istrimu, bajunya, jilbabnya, itu akan menjadi ukuran keimanan seorang suami. Suami yang membiarkan istrinya, maka suami itu la yadkhulul jannata dayyus, tak masuk surga dayyus. Sahabat bertanya, wa mad dayyus, apa dayyus itu wahai Rasulullah? Allazi yuqirru su'a ala ahlihi, dibiarkannya istrinya membuka aurat. Sebentar aja bang, cuman beli kangkung ke seberang kok, dipakainya celana pendek, celana Hawaii, celana sempit. Padahal ini yang mesti diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan istri kalau dikasih tahu suami, sami'na wa ata'na, lau kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin, kalaulah boleh menyuruh orang sujud kepada orang, pastilah kusuruh istri sujud kepada suaminya. Tapi karena tak boleh sujud kepada manusia, tak boleh sujud. Tapi patuh dan taat selama diajak ke jalan Allah. Pakai jilbab panjang, wajib. Pakai baju panjang, wajib. Tapi kalau dia mengajak yang tidak-tidak, muak aku menengok kau pakai baju panjang ni. Coba dulu buka rambut itu, buat keribu macam Aman Albar, kasih 3 warna merah, kuning, kelabu. La ta'ata li makhluqin, tak boleh patuh kepada makhluk fi ma'siyatil khaliq, kalau itu menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya laki-laki tak boleh semena-mena. Dulu laki-laki semaunya saja, habis dia angkat pagi, besok dia cabut pergi, 10 tahun lagi baru dia datang. Maka sekarang diikat dan sirat ta'liq. Jika saya meninggalkan istri saya 3 tahun lamanya, 2 tahun lamanya, tidak memberikan nafkah 3 bulan, nafkah zahir dan batin berturut-turut, maka istri saya melapor ke pengadilan agama dengan menyerahkan 5.000 sebagai 10.000 sebagai iwad, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Na'udzubillah. Itu kenapa suami punya kewajiban, dan kewajiban itu adalah hak istri. Saudariku yang perempuan-perempuan yang menikah maupun yang belum menikah, kalian punya 5 hak pada suami: makan, pakai, tempat tinggal, perhatian, pendidikan. Ingat, kalau macam-macam dia, bang, apa maksudnya? 5 bang. Kalau tak kau tunaikan, awas. Ke-7 yang terakhir. Kenapa Ustaz buat 7? Hari 7. Ingat ajalah dari mulai Sabtu ni, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, 7. Langit 7, bumi 7, tawaf 7, sa'i 7. Pas nasihat ni pun 7. Untuk mudah mengingatnya saja. Yang terakhir, ada amalmu selama ini saudaraku pengantin mempelai laki-laki dan perempuan, tapi amal kalian putus. Selama ini rajin ikut zikir, putus. Selama ini ikut odoj, one day one juz, putus. Selama ini rajin baca Quran, putus. Tapi ada amal yang tak putus. Apa itu? Waladun salihun, anak yang soleh. Ini buah dari pernikahan yang soleh-soleh. Waladun salihun, anak yang soleh. Abdul Somad meninggal dunia, mati, habis amalnya putus, tapi ada yang tetap mengalir. Berdoa anaknya, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mengalir ke dalam alam barzakh bapaknya. Inilah yang kalian inginkan. Menikah ini bukan rayah tujuan. Menikah ini adalah wasilah, jalan. Jangan pahami nikah tujuan. Nikah adalah jalan. Yang diinginkan itu apa? Raditu billahi rabba. Aku ingin mencari ridha Allah. Kalau aku jalan sendirian tak bisa.
sudikah engkau menemaniku berjalan di atas bumi yang tajam ini untuk mencapai ridha Allah wahai adinda, sampai mati memisahkan kita? Yes, I do. Itulah makna pernikahan, bukan tujuan. Banyak orang menjadikan nikah sebagai tujuan, sehingga ketika dia menganggap ketika sudah menikah selesai, maka habis menikah, nikahnya pun selesai. Nikah hari ini, sekian bulan selesai. Itulah artis-artis, karena dianggap nikahnya itu tujuan. Dalam Islam, nikah hanyalah jalan. Yang diinginkan apa? Dengan pernikahan dapat ridha Allah. Setelah menikah apa? Lahir anak-anak yang soleh dan solehah. Anak tidak akan ada melainkan pernikahan. Siapa yang tak lahir dari pernikahan? Adam alaihissalam, itu saja. Yang lain itu lewat pernikahan. Cuman dua kalau mau dipikir-pikir. Isa alaihissalam, Adam, Isa. Lain daripada itu lewat pernikahan. Oleh sebab itu kalian menikah, maka kami semua mendoakan, barakallahu lakuma, semoga Allah memberkahi kalian berdua, wa baraka alaikuma, semoga Allah memberikan berkah pada kalian berdua dalam senang maupun sulit, wa jama'a bainakuma fi khair, disatukannya kalian berdua dalam kebaikan. Banyak tutur kata menyinggung perasaan hamba Allah yang dhaif, mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.